Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Nafas kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Terima kasih kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkaulah pujian kami. Haleluya. Engkaulah sembahan kami. Kami bangga Tuhan. Kami bangga menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita berada di dalam suasana Paskah. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi jangan lupa bahwa melalui kematian dan kebangkitannya ini, Yesus tetap menginstruksikan kepada kita semua pengikut-pengikutnya yang percaya kepada Dia, bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Di sini kita lihat bahwa mengikut Yesus tidak bisa dipisah dari memikul salib dan menyangkal diri. Nah, mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita baca mulai ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan melihat suatu scene atau suatu semacam drama pendek mengenai sesuatu yang terjadi di kubur Yesus pada pagi hari itu. Diceritakan bagaimana murid-murid Yesus, dan khususnya di sini yang dicatat adalah Maria Magdalena. Dia datang ke kubur Yesus dan kemudian bingung, heran, karena melihat, loh, kuburnya kok sudah kosong, tidak ada Yesus. Padahal sebetulnya kemarin Yesus diletakkan di sini. Ingat bahwa kubur pada saat itu, kuburan itu bukan seperti sekarang ini dengan ditimbun oleh tanah, tetapi hanya dimasukkan ke dalam semacam gua. Dan secara berkala dirempah-rempahilah jasad dari orang yang mati itu sambil menunggu terjadinya proses dekomposisi, sehingga tinggal tulang-tulang saja. Nah, karena Yesus baru beberapa hari mati, ya, baru kemarinnya, maka tentunya tubuhnya masih utuh dalam hal ini. Itulah sebabnya proses merempah-rempahi ini perlu terus dilakukan menurut mereka. Harus dirempah-rempahi supaya tidak berbau busuk dan sambil menunggu proses dekomposisi itu. Tapi betapa kagetnya mereka ketika mereka tiba di kubur tersebut, ternyata Yesus sudah tidak ada di situ.
Nah, ketidakadaan Yesus di kubur itu tentunya akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan di benak orang yang datang ke situ, khususnya murid-muridnya. Ada apa ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Kemana Yesus? Apa yang terjadi dengan dia? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang normal bagi manusia yang hidup di dunia ini yang serba terbatas pengetahuannya. Serba limited semuanya. Kita manusia, kita tidak tahu apa-apa. Sehingga paling cuma bisa bertanya-tanya saja. Menduga-duga saja. Dan seterusnya. Tetapi sebetulnya, ketika kita lihat ini, kita menyaksikan suatu semacam drama yang bagi kita ini bisa dikatakan cukup menggelikan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa ternyata Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Yesus tidak terus mati seperti yang lain-lain. Dia hidup, dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya kuburnya kosong. Karena Yesus bangkit kok. Tapi kembali lagi manusia akan serba limited. Khususnya Maria ini, murid-murid Yesus. Dan mereka bertanya-tanya, menduga-duga ada apa dengan Yesus. Sekarang misalnya begini. Andai kata kita ada di tempat itu, misalnya bisa ada mesin waktu yang berputar ulang, diputar mundur, terus kita bisa hadir pada peristiwa ini. Padahal kita adalah manusia yang berasal dari tahun 2026. Tapi kita hadir pada tahun itu. Ya sekitar tahun awal-awal Masehi ya. Sekitar tahun 30, 40 lah. Pada waktu itu. Dan kita melihat ada Maria Magdalena masuk ke dalam kubur, terus keluar, bingung. Bahkan kemudian diceritakan di dalam ayat yang ke-13, 14 itu Maria menangis. Ya. Magdalena ini menangis. Karena apa? Karena mayat Yesus hilang, gurunya hilang, gimana ini? Saya yakin kalau andai kata pada saat itu kita ada di tempat itu, mungkin kita langsung berteriak dengan mengatakan, "Hei, Maria, Yesus itu bangkit, jangan nangis kamu, kita harus bersuka cita kok. Ngapain kamu nangis?" Ya karena kita sudah tahu. Filmnya seperti film ini. Kita sudah melihatnya. Sudah membaca kisahnya. Dan kemudian mungkin kita akan berangkat. Maria Magdalena. Kamu enggak pinter bener ya.
Kan sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberitahu jauh-jauh sebelumnya bagaimana dia akan disengsara, mati, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Nah, jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini seperti ini, kita akan menjadi seorang yang seperti, wah, maha tahu. Mungkin Maria Magdalena akan tanya, lu gimana kamu kok bisa tahu? Ya kita katakan, iya aku sudah baca ceritanya, aku sudah lihat filmnya. Aku tahu, kamu nangis-nangis, kehilangan Yesus. Padahal Yesus itu sudah bangkit, tidak ada dikubur. Ini andai kata saja kita ada di situ. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya inti peristiwa ini sebetulnya adalah masalah tahu dan tidak tahu. Andai kata tadi Maria Magdalena juga tahu, dia tidak mungkin akan menangis-nangis seperti itu. Dia akan tenang-tenang, oh Yesus bangkit kok, haleluya, puji Tuhan, malah mungkin bikin KKR dan seterusnya. KKR kebangkitan Yesus. Nah, jadi ini masalah tahu dan tidak tahu. Bagaimana dengan kita? Ya kita di pihak yang tahu, karena kita sudah tahu ceritanya. Tapi bagi Maria Magdalena dia tidak tahu. Nah, sekarang kita telusuri dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita tidak menghadapi peristiwa atau scene di lokasi kubur dan sebagainya atau konteks kebangkitan Yesus. Tapi mungkin kita menghadapi berbagai macam peristiwa yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Yang seringkali mendatangkan pergumulan-pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya. Kembali intinya adalah karena kita tidak tahu. Memang kita tidak maha tahu. Wah, bagaimana ini nanti? Bakal lulus ujian atau enggak ya? Ya memang enggak tahu. Tapi coba kalau kita sudah tahu. Oh ceritanya ini kita lulus ujian. Ya tenang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita sebetulnya memang manusia yang terbatas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Karena Yesus itu maha tahu. Dan dia yang akan menuntun kita, membawa kita, memimpin kita kepada hari depan yang penuh harapan. Nah, supaya bisa benar-benar mengikut Yesus, maka kita harus memikul salib, menyangkal diri. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus kemanapun juga dia pergi. Ke arah mana. Sementara kita masih tidak mau menyangkal diri, artinya masih pakai aku kita, mempertahankan self kita. Cara berpikir kita sendiri, perhitungan kita sendiri. Ya terjadinya seperti Maria ini tadi. Oh, memang orang tidak tahu kok. Tidak maha tahu. Ya bisanya cuma paling-paling menangis, sedih dan seterusnya. Padahal sebetulnya Yesus itu sudah bangkit. Tadi di akhir dari perikop ini,
Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat dia, aku sudah tahu persis bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia itu hidup, tidak mati, tidak ada di dalam kubur lagi. Dia hidup, haleluya." Karena sudah tahu. Tapi sebelumnya ketika dia tidak tahu, isinya cuma sedih, nangis, dan seterusnya. Nah, mari saat ini, saudara sekalian, mungkin pada saat-saat ini kita sedang dalam pergumulan. Itu semua karena kita tidak tahu. Bakal berhasil tidak, bakal menang atau tidak. Bakal ketemu jalan keluar atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang tidak tahu. Lalu bagaimana? Apakah kita cuma gini saja? Mari datang kepada Sang Maha Tahu, Yesus. Setelah Maria Magdalena tadi ketemu dengan Yesus, semuanya berubah. Mari saat ini kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Dengan memikul salib, menyangkal diri. Artinya tidak mempertahankan self. Akunya, dirinya sendiri. Mau ngikut Yesus, nurut sama Yesus. Tidak pakai maunya sendiri, tidak pakai akunya sendiri. Nanti lihat, kan Tuhan selalu memberikan keberhasilan kepada kita. Ketika Maria Magdalena cuma berpikir, aduh Yesus hilang, di benaknya kan pikirannya, selfnya, dirinya cuma mengatakan, hilang Yesus, kemana? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nangis, bingung. Tapi setelah dia tahu, semuanya berubah. Nah sekarang kita kan tidak tahu juga. Tapi Yesus mengatakan ikut aku. Ikut Yesus, jangan pakai akunya sendiri. Oh saya sedang menghadapi masalah ini, persoalan ini, pergumulan ini, dan seterusnya. Jangan menggunakan perhitungan sendiri, kemauan sendiri, akunya sendiri, dirinya sendiri, dan seterusnya. Wah, menurut saya mestinya begini, mestinya begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. No. Menurut Yesus bagaimana? Itulah memikul salib dan menyangkal diri. Dan inilah kunci untuk mendapatkan keberhasilan di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami punya hari depan yang penuh harapan. Kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.